Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyajian data dalam statistik dan probabilitas. Sebelum kita menyajikan data, kita perlu memahami dulu dasar-dasar tentang apa itu data dan variabel dalam statistik. Nah, dasar-dasar mengenai data atau variabel ini, variabel adalah satu atau beberapa karakteristik dari suatu populasi yang ingin kita ketahui. Bisa dikatakan, variabel merupakan sifat atau ciri dari suatu objek, kejadian, atau orang yang nilainya bisa berbeda-beda dan bisa dihitung atau diukur. Contohnya, seperti jenis kelamin, usia, suku, tingkat pendidikan, kepuasan pelanggan, curah hujan, lama antrian, ataupun kecepatan. Nah, dalam statistik, variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel numerik atau kuantitatif dan variabel kategori atau kualitatif. Variabel numerik menggambarkan kuantitas yang bisa diukur dan bisa dapat dilakukan operasi aritmatik seperti penjumlahan, pengurangan, atau pengambilan rata-rata. Nah, variabel numerik atau kuantitatif. Variabel numerik ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu variabel kontinu, yaitu variabel yang bisa diukur dan memiliki nilai sembarang. Contohnya berat badan, kecepatan mobil, dan suhu ruangan. Sedangkan yang kedua yaitu variabel diskrit, merupakan variabel yang dihitung dan hanya memiliki nilai utuh. Misalnya jumlah anak dalam keluarga, banyaknya produk cacat, atau kemunculan angka dalam pelemparan dadu. Nah, variabel kategori atau kualitatif merupakan variabel yang berupa nilai dari suatu nama atau label. Biasanya, nilai tersebut hanya digunakan untuk identifikasi dan tidak bisa dilakukan operasi aritmatik. Variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel kategori biasa dan variabel ordinal. Variabel biasa atau variabel dengan kategori yang memiliki urutan, contohnya tingkat kepuasan pelanggan atau peringkat merek mobil terfavorit. Sementara, variabel ordinal adalah variabel kategori yang tidak memiliki urutan, misalnya jenis kelamin atau merek televisi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai data, berdasarkan jenis variabelnya. Data dibagi menurut skala pengukuran, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Variabel numerik atau kuantitatif. Variabel numerik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu variabel kontinu, yaitu variabel yang bisa diukur dan memiliki nilai sembarang. Contohnya berat badan, kecepatan mobil, dan suhu ruangan. Yang kedua yaitu variabel diskrit, variabel yang dihitung dan hanya memiliki nilai utuh. Misalnya jumlah anak dalam keluarga, banyak produk cacat, atau kemunculan angka dalam pelemparan dadu. Selanjutnya, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak memiliki interpretasi secara kuantitatif. Data ini hanya bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Umumnya, data kualitatif berbentuk kalimat, kata, atau gambar dan bisa diolah secara kuantitatif, bisa diberi skor atau angka. Jenis data kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu data biner, data nominal, dan data ordinal. Selanjutnya, yaitu jenis data kualitatif. Selain itu, ada juga distribusi frekuensi numeral atau kuantitatif. Bagian kelasnya berupa angka-angka atau nilai-nilai kuantitatif sehingga bisa digunakan untuk menggambarkan sebaran data numerik seperti nilai ujian atau pengukuran tinggi badan. Nah, ini dia contoh tabel distribusi frekuensi relatif. Dan ini dia contoh distribusi frekuensi numeral atau kuantitatif. Nah, berbeda nih dengan data distribusi frekuensi relatif. Di sini dia hanya menggunakan tingkat pendidikan dan frekuensi. Sedangkan untuk distribusi frekuensi numerikal atau kuantitatif ini, dia menggunakan pembagian kelas-kelasnya hanya berupa angka-angka atau secara kuantitatif. Bisa dilihat di sini interval kelasnya dari 120 sampai 124.
batas kelas 119,5 sampai 124,5. Ada titik tengah juga, yaitu pada bagian tengah-tengah 120 sampai 124 ini, yaitu pada 122. Dan frekuensinya yaitu 2. Jadi, kesimpulannya, dalam statistik, kita perlu memahami dulu variabel dan data sebelum melakukan analisis. Dengan mengenali jenis variabel dan data, kita bisa memilih cara penyajian yang tepat agar informasi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dimengerti. Hanya sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.